give you praise. All that I have done, all that I have done is in you. Lord, I give you my heart. Oh, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Oh, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Mari kita siapkan hati kita sama pagi hari ini. Kita mendengarkan pesan dari hati Tuhan hari ini. Kita akan belajar bersama-sama dari Mazmur pasal 24. Saya berdoa supaya pagi ini kebenaran firman Tuhan itu jatuh di tanah hati yang sangat subur dalam roh saudara, sehingga kebenaran firman ini menembusi hati kita, menerobos seluruh batasan-batasan yang membatasi kita, dan sungguh-sungguh membawa hidup kita untuk terus naik, dan terus naik, dan terus naik. Karena kerinduan Tuhan itu buat kita untuk terus berubah dari satu tingkat kemuliaan kepada tingkat kemuliaan yang berikutnya. Dari satu tingkat iman kepada tingkat iman yang lebih besar lagi. Dari tingkat anugerah kasih karunia kepada kasih karunia yang berikutnya. Dikatakan tentang Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang pertama dan yang ke-12. Dikatakan bahwa Jesus full of truth and grace. Yesus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dua kata ini hari-hari ini menjadi kata yang sangat penting. Kalau kita ingin hari-hari ini hidup betul-betul akurat, kita betul-betul hidup berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan, kita bisa menavigasi seluruh perubahan-perubahan yang sedang terjadi hari-hari ini, perubahan yang sangat cepat hari ini yang sedang terjadi. Kita perlu kasih karunia, kita perlu kebenaran ini untuk memandu kita, menuntun langkah-langkah kita dan jalan-jalan kita hari-hari ini. Tidak cukup cuma kita memiliki pemahaman tentang anugerah kasih karunia, tapi lebih dari semua, kita perlu keseimbangan antara kasih karunia dengan kebenaran ini. Ada banyak orang yang punya pandangan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Dan memahami kasih karunia sebagai sesuatu yang sangat permisif. Yang artinya boleh lakukan apa saja yang kau mau. Dosa-dosa kecil ya tidak apa-apa. Kompromi-kompromi dengan roh-roh dunia itu tidak apa-apa. Kita memahami kasih karunia menjadi sesuatu yang toleran terhadap dosa, kompromi dengan ketidakbenaran. Itu sebabnya kita perlu keseimbangan hari-hari ini,
Yesus bukan cuma penuh dengan kasih karunia. Ketika ada perempuan yang berbuat zina, ketangkap basah. Dan menurut hukum Taurat, wanita ini harus dilempari dengan batu sampai mati. Yesus ada di situ. Dan dia bertanya kepada semua orang Farisi, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, lempar batu pertama. Dan tentunya semua orang Farisi, ahli Taurat yang sudah siap dengan batu untuk dilempar kepada wanita ini, semua meninggalkan perempuan itu. Karena tidak ada satupun di antara mereka yang tidak pernah berbuat dosa. Dan setelah semua pergi, Yesus bertanya kepada wanita ini, adakah orang yang melempari kamu dengan batu? Jawab wanita ini, yang hari itu sudah divonis mati menurut hukum Taurat dan hukum agama, syariat agama Yahudi waktu itu. Dia berkata, tidak ada Tuhan. Dan kemudian Yesus dia melepaskan, bukan cuma kasih karunia, ketika dia berkata, aku juga tidak akan menghukum kamu. Nah, itulah definisi dari anugerah, definisi dari kasih karunia. Wanita ini layak dihukum mati, tapi kasih karunia membebaskan wanita ini dari hukuman yang harus dia tanggung. Tetapi bukan hanya Yesus melepaskan kasih karunia, dia juga melepaskan kebenaran waktu itu yang memerdekakan wanita ini ketika dia berkata, aku tidak menghukum kamu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Camkan kalimat itu truth, itu kebenaran yang sangat penting. Jangan pernah salah kita memahami kasih karunia sekali lagi sebagai sebuah bahwa Tuhan mentoleransi dosa, pemberontakan, kenajisan, komprominya kita dengan dosa. Tuhan tidak akan kompromi. Kasih karunia bukan berarti izin, license to sin. Kasih karunia bukan berarti izin untuk kita melanggar dan kemudian membatalkan perintah-perintah Tuhan yang harus kita taati. Ya, Tuhan melepaskan kasih karunia kepada wanita ini yang harusnya mati karena dia tertangkap basah berbuat zina. Tapi dalam waktu yang sama dia melepaskan kebenaran. Dan kebenarannya adalah ini, pergi dan jangan berbuat dosa lagi.